mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Waktu yang singkat, mari kita mempergunakan dengan sebaik mungkin. Kita menyembah, kita mengagungkan, karena Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Amin, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kau Allah yang setia. Mari kita mau katakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita bahwa Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau Allah yang mengerti. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan berkat Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan balas segala kebaikan-Mu. Amin, benar Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita ada di rumah Tuhan. Kita rindu menyembah Dia. Mari kita angkat suara kita. Kita memuji Dia. Dia Allah yang layak. Dia Allah yang layak disembah. Mari kita berikan pujian kita hanya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Katakan bahwa Allah yang setia. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Amin, haleluya. Yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku.
yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, layak dipuji Tuhan. Dan biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali kami ada di hari ini Tuhan. Hari yang kedua di tahun yang baru Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada esok hari, tapi kami percaya Tuhan, kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Biar kami mau pergunakan saat ini Tuhan dengan sebaik mungkin, di mana kami memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami benar-benar mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar kemuliaan Tuhan turun melingkupi tempat ini Tuhan. Tuhan mengurapi kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan suasana surgawi Tuhan. Puji-pujian penyembahan kami naik di hadapan Tuhan, bagaikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin jemaat Tuhan dalam perjalanan, tiba di tempat ini bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini yang kami dasarkan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan kita ada di hari yang kedua dengan semangat yang luar biasa, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Terbukti saudara ada saat ini itu kan Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau angkat satu pujian yang berkata, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kita mau bertepuk tangan, kita mau bersorak dari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak pernah
terus baik dalam kehidupan kita. Hari berganti hari, kasih-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Saudara, kita di rumah sibuk dengan kesibukan kita, tapi hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Waktu yang singkat, hanya 1 jam kita ada di rumah Tuhan, tapi mari kita mau pergunakan waktu yang singkat itu sehingga janji-janji Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia Yesus, dia sahabat yang setia dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Katakan dengan iman bahwa Yesus adalah sobat kita yang setia. Amin. Amin. Tuhan. Tak pernah dia tinggalkan hidupku. Amin. Puji Tuhan. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Amin. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghidupku. Amin. Puji Tuhan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghidupku. Amin. Sekali lagi kita menjadi dari awal. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Puji Tuhan. Yang setia. Tak pernah dia tinggalkan hidupku. Amin. Puji Tuhan. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Amin. Tak pernah dia tinggalkan hidupku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, amin, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, oh haleluya. Namanya Yesus, oh namanya Yesus yang menghidupku. Dia adalah sobat yang setia. Terkadang teman kita meninggalkan kita,
bahkan suami atau istri suatu saat meninggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dan nama Yesus selalu menghibur kita. Ketika dalam kesusahan, ketika kita ingat Tuhan Yesus, maka kita akan dihiburkan oleh Tuhan. Asalkan kita ingat, kalau kita tidak ingat, Tuhan tidak hiburkan kita. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, nama Yesus yang menghibur hati kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Perjalanan iman kita kepada Tuhan, kita butuh kekuatan menghadapi keadaan dunia hari-hari ini. Tidak ada kekuatan yang akan memberikan kemampuan untuk kita mampu menghadapi keadaan yang ada di sekitar kita, selain lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita, tanah hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman itu masuk dalam kehidupan kita, tertanam, bahkan bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan firman Tuhan menguatkan kita ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, pekerjaan, dan apapun. Firman Tuhan menguatkan kita. Dan firman Tuhan juga memulihkan keadaan kita. Firman Tuhan memulihkan ketika dalam keadaan mungkin tersesat. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga menasehati kehidupan kita. Ketika kita tanpa sadar melakukan hal-hal yang tidak berkenan, firman Tuhan akan menegur kehidupan kita supaya kita jauh, kita akan lebih baik. Bagaikan bencana, Tuhan membentuk kehidupan kita seturut maunya Tuhan. Sebab itu mari siapkan hati kita, beri hati yang terbaik untuk ditaburkan oleh firman Tuhan. Amin, haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Yesus, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin, haleluya. Yesus, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
kasih buat setiap kesempatan yang Kau sudah berikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai bekal kami Tuhan untuk memasuki tahun yang baru Tuhan. Kami tahu perjuangan kami tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Kami akan mendapatkan pegangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan, urapi pikiran kami, hati kami, telinga kami Tuhan. Untuk kami Tuhan menjadi Maria Tuhan, duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, Pak Erlio Tuhan. Urapi Tuhan, agar apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi benih dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan lanjut dalam firman Tuhan yang sudah 2 kali saya menyampaikannya tentang foto karakter. Saya sedikit mengulang saudara, pentingnya kita mengenal karakter kita, sehingga dengan kita mengenal karakter kita, akhirnya kita menemukan potensi diri kita. Pentingnya kita mengerti dan mengenal karakter itu bagian dari kita juga menghormati Tuhan. Dengan kita mengerti, kita sadar bahwa karakter yang ada pada kita adalah karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya katakan tadi, ketika kita mengerti karakter kita, kita akhirnya menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di dalam diri kita. Karena setiap karakter pasti ada keunggulannya, tapi ada kelemahannya juga. Nah, kalau kita mengerti, tentunya yang kita akan kerjakan sesuatu yang unggul dalam hidup kita. Sesuatu yang saya katakan yang kurang unggul, ya kita tinggalkan. Hal yang negatif kita buang. Berikut saya sampaikan bahwa ketika kita mengenal karakter kita juga bisa menerima perbedaan karakter yang berbeda dengan kita. Jadi kita bisa menerima karakter orang lain. Kita tidak memaksakan karakter kita untuk disamakan kepada orang lain. Sehingga saya suka berkata, berwarna itu lebih indah. Sebab itu kalau kita ada dengan semua sama, satu pola, karakter sama semua, itu tidak enak, monoton di hidup. Tapi dengan kita berbeda-beda, ada yang berapi-api, ada yang kalem, ada yang akhirnya jadi indah. Jadi kalau ketemu jadi rame. Kenapa? Karena itu perbedaan karakter itu ketika dikumpul. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan itu akan menjadi menjadi sesuatu yang saya katakan menjadi sesuatu yang berbahaya, bisa terjadi perpecahan, pertengkaran di sana. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tetap kembali kepada ayat yang kita sudah baca. Karena firman Allah berkata, hendaklah kita dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi memang Allah menuntut kita, siapapun kita, apapun karakter kita, kita harus menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus, karakter yang terdapat dalam Yesus. Lalu saudara mungkin berkata, itu tidak mungkin, saya manusia. Saya mau katakan bahwa kita punya gen, kita punya benih ilahi dalam hidup kemanusiaan kita. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat, dia bentuk, maka di situ belum ada kehidupan. Lalu dia menghembuskan nafasnya kepada manusia, sehingga manusia menjadi hidup. Dia menghembuskan nafas. Nafas Allah. Nafas Allah adalah firman, karakter dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 10, saya kembali kepada ayat tersebut lagi, dan telah mengenakan manusia baru yang terus
menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita gambar Allah yang hilang oleh karena dosa, lalu kita harus terus diperbaharui, sehingga pada satu saat kita akan menemukan kita menjadi sama seperti gambar kaliknya atau gambar Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah masuk pada karakter yang pertama. Foto karakter, saya katakan bukan berarti foto karakter, saya sudah kemukakan kemarin, lalu kita ambil kamera, kita foto, lalu gambar yang keluar kita, oh dia merah, gambarnya berubah. Bukan wajah saudara, bukan bentuk tubuh saudara sudah jadi merah, bukan seperti itu. Foto karakter, saya kembali mengulang, di mana saudara harus mengisi beberapa isian di sana, pertanyaan-pertanyaan dengan cepat, maka ketika isian tersebut dimasukkan kepada sistem, maka dia keluar. Apa yang kita isi akan keluar dan menunjukkan karakter kita, walaupun itu harus dites untuk 2-3 kali. Kenapa? Terkadang kita tidak fokus untuk mengisi. Waktu kita terlalu lama sehingga sistemnya tidak bisa membaca dengan benar. Tetapi minimal kita dengan saya menyampaikan materi ini, setidaknya sudah sedikit-sedikit sudah dapat menemukan siapa diri saya. Walaupun kita tidak tes. Karena kalau kita tes kita harus bayar 200.000. Tapi ada nanti saudara. Nanti saudara kalau pulang, kalau saudara punya internet di rumah, saudara di Google, walaupun pertanyaan cuma berapa saudara, seharusnya itu ada 60 atau sampai 90 pertanyaan. Tapi di Google saudara ada tes gratis foto karakter. Tes gratis foto karakter, saudara bisa klik di sana, saudara bisa tes, dan secara itu dia langsung memberikan jawaban, walaupun tidak utuh dan tidak ada penilaian-penilaian. Misalnya masalah personality, masalah temperamen, biasa kalau di tes yang benar dibayar itu dia menunjukkan nilainya. Nilai paling tinggi 6, nilai paling rendah 1. Kita tidak boleh 1 atau 2 atau 5 dan 6, itu tidak boleh. 5 dan 6 sudah menunjukkan saudara ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Nah, saudara, kita sudah masuk kemarin pada karakter merah, foto karakter merah. Saya sudah menjelaskan karakter merah, segi positifnya apa, segi negatifnya apa, atau kecenderungannya dan titik kritisnya. Sudah mendengar. Dan bagaimana menghadapi orang merah, saya sudah sampaikan. Dan sekarang kita masuk pada foto karakter kuning. Saudara, nanti saudara selesai pelajaran ini, saya akan bagi kepada saudara ini materi ini saudara. Walaupun sedikit-sedikit saudara baca, saudara bisa, oh iya ya, nanti saya bagi saudara. Jangan bagi sekarang, kan besok saudara kerja. Jadi nanti saya bagi. Foto karakter kuning. Saya kata ada di dalam karakter kita ada segi positif atau kecenderungan, kalau dalam materi ini disebut seperti itu, dan titik kritis. Titik kritis itu sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita. Jadi setiap manusia ada segi positif dan negatif kan. Nah, masalahnya begini. Sebenarnya ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan dengan maksud yang positif semua. Sebab itu karakter ilahi yang ada dalam pikiran kita, pikiran Kristus. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka muncullah sisi negatif di dalam karakter manusia tersebut. Nah, orang yang punya karakter kuning, kalau dites hasilnya kuning, maka kecenderungan orang yang mempunyai karakter kuning, warna kuning, yang pertama, saudara, saya pelan-pelan saudara, yang pertama, orangnya cepat membangun hubungan. Maksudnya begini saudara, ada orang-orang yang kadang-kadang saudara baru kenal, tetapi ketemu kok orangnya seperti seperti sudah lama kita kenal. Karena dia mampu membangun komunikasi dengan baik. Dia bercerita, dia kalau saya kan kaku. Saya kalau ketemu orang saudara, saya bingung mau mulai dari mana, mau bercerita dari mana, karena karakter saya bukan di situ. Jadi dia cepat membangun hubungan. Saya yakin dan saya percaya saudara sudah banyak, sudah usia segini. Saudara mulai di pikiran saudara, oh iya ya, rupanya teman saya itu dia kecenderungannya dia karakter kuning.
Kalau kita jalan tanpa dia, itu suasana nggak jadi cair. Jadi kalau ketemu orang itu kayak diam-diaman. Tapi ini orang, dia baru kenal aja itu sudah rame. Dia bisa buat suasana, bisa terjalin komunikasi dengan baik, dengan cepat. Karena kecenderungan orang yang punya karakter kuning adalah cepat membangun hubungan. Cepat. Jadi jangan gampangan bener nih cewek, baru ketemu aja kok ngomongnya bebas banget. Bukan, saudara, kan? Memang sifat dia orangnya enggak kepingin diam, saudara. Nah, terus antusias. Kalau orang cepat bangun hubungan kan tentunya salah satu bagiannya orangnya antusias. Ayo kita mau ketemu, ayo. Yang ini orang-orang gini, saudara. Senang kalau mau ketemuan, sangat antusias sekali. Mau ada acara apa, sangat antusias sekali, dan lain-lain. Nanti sudah terjemahkan seterusnya masalah antusias. Ketua orangnya, berikutnya orangnya hangat, saudara. Bukan kaku. Bicaranya enak sekali, saudara. Bukan ada orang kalau ketemu orang karakter tertentu, saudara. Misalnya sama, kebetulan ketemu 5 orang yang punya karakter yang rada sama, saudara. Seperti merah misalnya, atau ungu. Saudara, itu bisa-bisa orangnya duduk, diam aja, nggak tahu mau ngomong. Karena tidak ada orang yang karakter kuning yang bisa memulai sesuatu, melempar sesuatu, sehingga terjadi komunikasi, terjadi percakapan, dan tentunya akhirnya terjadi hubungan di dalam satu diskusi tersebut. Orangnya motivator. Kalau orang merah kan biasanya langsung duk. Tapi orang kuning suka ketemu orang, wah kamu harus begini, kamu lebih cocok kamu begini. Bahkan ide dia, pikiran dia harus, wah kamu cocok, belum tentu kan. Ketemu anak siapa ketika dia nasihati, dia membawa sesuai dengan apa dengan dorongan yang tentunya pastinya membangun, walaupun mungkin belum cocok, tidak cocok. Tapi orangnya motivator, ketemu suka memberikan motivasi, suka memberikan dorongan yang positif tentunya kalau kita bicara dalam gereja urusan rohani kepada orang lain. Soalnya kayaknya saya ya. Saya kalau ketemu orang kayaknya saya paling pintar. Saya melihat semua orang kayaknya lemah. Selalu saya harus motivasi. Ayo dong. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Ini orang motivator gak seperti itu. Padahal sudah, itu garis finish itu masih jauh. Ayo, kamu bisa itu. Ini kuning itu cocok jadi pelatih. Itu udah tahu itu pemain sudah mau nafas, sudah putus, kamu pasti bisa. Itu lawan kamu, itu kamu bisa kalahkan. Itu pelatih sepak bola Indonesia sekarang itu dari Korea Selatan, dia bagus sudah. Bagaimana memotivasi pemain. Itu kemarin leg pertama tim nasional Indonesia kalah dengan 4 gol, 4-0. Saya bayangin semalam mesti kalah mungkin lebih, karena memang permainannya jauh Thailand lebih bagus, tetapi memang pelatih ini bagus. Dia bisa memotivasi anak didiknya, bisa bermain bahkan duluan memberikan gol pemain Indonesia, walaupun juga akhirnya seri. Tapi itu sudah luar biasa, dari kalah 4-0 bisa bermain seri, bermain imbang 2-2 semalam. Kenapa? Karena ada motivator. Karena ada orang yang memberikan kekuatan, memberikan dorongan, membangkitkan semangat. Sehingga pemain-pemain yang tadinya sudah down, yang tadinya pikir, nggak mungkin menang lah. Itu pemain-pemain Thailand, itu pemain-pemain senior. Sedangkan pemain-pemain Indonesia yang diturunkan itu pemain-pemain yang junior, yang rata-rata 23 tahun ke bawah. Cuma ada 1-2 mungkin yang agak lebih sedikit usianya. Tapi karena ada motivator, karena ada orang yang mampu memberikan motivasi, dorongan, sehingga pemain-pemain yang tadinya sudah down bisa bangkit.
Nah itu hanya orang yang punya karakter kuning, warna kuning. Kalau orang merah saudara, temannya sudah down, dia tambah marah-marah. Dasar kau bodoh, seharusnya kamu menang. Berbeda dengan orang kuning. Kenapa? Kalau orang kuning kan hangat. Walaupun orang tadinya kecewa, rasa aduh lemah, kehangatan kuning, dia bisa membangun komunikasi dengan baik, dengan bahasa-bahasa yang indah, sehingga orang bisa bangkit. Saudara tahu si Mario Teguh, seorang motivator yang luar biasa. Bahasanya indah-indah saja. Terkadang saya pikir, ini orang, dia jago bahasa, tapi tidak semua yang dia bilang, itu dia lakukan. Ujung-ujung kan, dia punya kasus. Bagaimana anaknya sendiri dia tidak akui. Padahal kalau kasih nasihat, jago banget. Kenapa? Karena karakter dia. Walaupun saya katakan, walaupun terkadang tidak semua dia bisa praktekkan dalam hidup dia. Karena ada sisi negatif yang mengikuti. Karena dia belum sempurna. Karena kita di sisi positif yang kita kembangkan terus. Kita buang sisi negatifnya. Nanti pada titik tertentu kita menuju pada warna Kristus, warna Tuhan, pikiran Kristus, menjadi karakter yang sempurna. Jadi dia orang kuning, orang tersebut adalah seorang motivator yang luar biasa. Sampai iya ya, ini orang kuning dia jadi. Tadinya saya pikir dia warna ini, atau saya pikir orang ini negatif aja pikiran saya, mendorong-dorong aja, padahal dia sendiri. Kita mulai belajar saudara. Orangnya senang dengan ketulusan, terbuka, dan responsif. Jadi orangnya, saya langsung lompat bagi langsung 3 poin. Orangnya tulus, segi positifnya kan, orangnya terbuka dan orangnya responsif. Jadi tulus, terbuka, responsif begini. Melihat sesuatu, orang yang mungkin dalam kesusahan, dia itu bergerak cepat, dia bereaksi dengan cepat. Kalau yang lain, dia lihat dulu, benar ini orang, perlu ditolong nggak ini orang. Atau yang lain berkata, itu kesalahan kamu, salah sendiri, siapa suruh? Itu karakter-karakter kan yang berbeda. Mengapa saudara melihat ketika saudara ingat satu peristiwa masalah orang Samaria ya, yang menolong, ada orang yang itu sama penyamun, ada beberapa orang kan yang lewat, ada cuma dia, kasihan dia udah babak belur, lewat aja. Ada orang, ini orang Samaria, ketika dia lihat itu langsung belas kasihan timbul. Ini orang perlu ditolong nih. Dia bergerak cepat. Dia tidak memikirkan bahwa sebenarnya dia punya urusan. Dia bilang, saya masih punya urusan ke kota, tolong rawat orang ini ya. Segala biaya nanti saya yang tanggung. Padahal dia tidak kenal. Itu orang Samaria tidak mengenal. Ini orang yang dirampok, yang dipukuli. Dia tidak kenal, tapi dia responsif. Orangnya tulus. Orangnya senang dengan hal-hal yang nggak sembunyi-sembunyi. Dia tolong, dia bawa. Nah ini segi positif. Tentunya dia ada hal-hal negatif juga, saudara. Kalau boleh itu negatif. Kalau itu orang kuning, sisi negatifnya, titik kritisnya dia buang. Paling enak bersahabat dengan orang kuning. Paling enak. Yaitu kita cuma muka rada susah sedikit, bro, kenapa? Ada masalah? Kalau ketemu yang warna merah, dia lihat muka sudah susah sedikit, dia bodoh. Itu susah-susahmu, jangan ngajak saya jadi susah. Itu sisi negatifnya merah. Kalau kuning, saya katakan kalau sisi positif, dia nggak bisa. Kadang-kadang di hal-hal begini, pas selesai bubar, nah orang yang punya karakter kuning ini, kayaknya itu jemaat yang satu itu ada susah dia. Kok kamu lihat dari mana? Iya tadi waktu dia ngomong Tuhan dia nggak ada gairah. Kayaknya ada beban dia Betul. Iya kayaknya. Dan dia belum bertanya, dan orang yang dia lihat itu nggak bercerita kepada dia, tapi dia bereaksi. Melihat,
wah ini orang ini dia, ada masalah. Pas tanya, bro, memang bro ada masalah ya? Oh dikit, nah itu kenapa tuh? Kalau mungkin kita jawab, enggak ada masalah. Ah kamu kok ada, kalau saya lihat kok kamu mukanya sedih, susah banget kan? Nah ini sisi positif dari orang yang punya karakter kuning. Orang yang optimis, spontan, ekspresif, ramah, humoris. Kita sampai di sana karena banyak sudah. Nanti kalau sudah bagi kan sudah bisa baca. Kalau orang karakter kuning sudah, di mana ada dia, itu biasa percakapan akan jadi seru. Percakapan akan seru. Jadi tiba-tiba dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang orang bisa ketawa. Jadi suasana cair. Karena ini orang kuning seperti tidak pernah kehilangan bahan untuk ngobrol. Ada aja sudah ngobrol. Kadang-kadang orang yang bukan punya karakter seperti ini, udah kupingnya itu sudah rada, tapi dia bisa bikin ketawa, dia bisa buat orang nggak bosan di satu tempat, di satu komunitas. Komunikatif, dia menyenangkan, murah hati, menarik, dan mempesona, inspirator, ceria. Periang, lincah, mengikuti tren, itu dalam tanda kurung, kreatif, inovatif, Nah, saudara, sampai di saat ini segi positif yang banyak. Kalau saya memang jadi banyak sekali ya, cuma ini doang. Kapan nanti saudara baca, saudara bisa kembangkan sedikit. Nah, kita masuk pada bagian yang titik kritis atau segi negatif dari orang yang punya karakter kuning. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang punya karakter kuning, yang pertama, orangnya hampir sama dengan merah. Oleh sebab itu kalau tes biasa keluar merah kuning. Jadi ada sisi yang hampir sama, dia mendekati merah. Yang pertama, orangnya emosional. Tapi emosional orang ini begini saudara. Ketika orang kurang merespon dia lagi ngomong, orangnya cuek. Dia ngomong, dia sudah ngomong busa, lalu orangnya seperti nggak perhatiin dia. Nah itu timbul itu emosi dia. Yang berikut saudara, orang kuning adalah orang yang sebenarnya tidak teliti, tidak detail. Orang kuning, saudara mungkin ketemu mulai ya, orang ini sih bagus, tapi orang ini kurang teliti, kecenderungan suka pelupa, haus pujian di orang kuning. Jadi orang kuning kalau ngomong sudah berbuat sesuatu lalu tidak dipuji, ini bahaya. Dia kecenderungan dia sakit hati, dia itu marah, seperti yang dia kemarin, emosi. Orang udah kerja, orang sudah capek, kok nggak diberi pujian, nggak diberi penghormatan. Berikut sisi kritis dari orang kuning. Orangnya egois. Jadi kalau dalam pertemuan dia dominan. Kan saya bilang kan dia suka ngomong. Orang ngomong satu kalimat, dia langsung potong dengan 10 kalimat. Dia. Orang menyampaikan ide apa, dia dominan. Dia langsung timpa dengan ide dia yang dia merasa dia lebih hebat. Dan kecenderungan mudah mengeluarkan ide-ide di dalam kehidupan dia. Mudah berjanji, suka berdalih. Jadi mudah dan berjanji dan suka berdalih, saya gabung aja. Nah, kalau orang kuning sudah, kalau janjian sama orang kuning itu hati-hati. Hati-hatinya begini. Kalau sisi negatif masih kuat di dia. Ayo bro, kita ketemuan jam 10 ya. Oh iya, jam 10. Kalau orang merah dan orang ungu
jam 10 biasanya dia sudah di tempat. Bahkan jam 10 kurang dia sudah ada di tempat. Orang umum apalagi, dia sangat teliti sekali. Tetapi orang kuning, kalau dia janjian saudara sama dia, saudara janjian jam 10, jam 11 orangnya belum nongol. Bukan karena dia bohong dengan kita, atau ada banyak hal yang menyebabkan dia lupa dengan janji dia. Orangnya, tadi sudah saya katakan, orangnya suka pelupa, mudah berjanji, suka berdalih, banyak bicara. Jadi berjanji tidak ditepati. Bro, besok itu di sana ada makanan enak sekali. Kita pergi makan ya. Saudara tunggu-tunggu. Satu hari sudah tunggu-tunggu. Mana itu yang ngajak saya mau makan di sana ya? Nggak nongol-nongol. Bro, kita mau pergi olahraga. Sudah di lapangan, orangnya nongol-nongol. Ada beberapa penyebab kalau orang kuning. Karena orang kuning main perasaan. Begini. Dia sudah punya janji. Tiba-tiba ada orang datang, saudara. Dia itu tidak tega. Kalau orang yang punya karakter yang merah, ketika dia sudah punya janji jam 10, tiba-tiba orang datang bertamu dia jam 10 kurang, dia berkata, bro, maaf ya, saya sudah punya janji loh, jam 10. Dia tidak merasa bersalah, merasa tidak enak. Kenapa? Karena dia akan lebih tidak enak dengan janji dia kepada orang. Tapi kalau orang kuning, dia tarik-menarik. Saya pergi lah, gimana nih orang? Saya tidak pergi, gimana orang yang di sana udah nunggu-nunggu. Orang kuning kan gini. Saya ini sudah 1 jam ini dia. Udah akhirnya mungkin sudah nggak tahan, dia ngomong, bro, saya punya janji. Loh, kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau punya janji, aduh saya nggak enak sama bro. Ini saya sudah telat sejam. Udahlah, akhirnya jalan. Ketika ketemu dengan orang yang dia sudah berjanji, nah, keluar itu bagian negatifnya yang lain. Dia berdalih, waduh macet sekali. Aduh, ini jalannya, itu tak bergerak itu mobil. Padahal dia sebenarnya dia ngobrol sama orang. Saya kalau tunggu orang yang begini sudah, itu emosi saya naik. Bro, kita aja ketemu di tol barat ya. Iya, jam berapa? Jam 10. Jam 10 saya sudah di tol barat, Bekasi Barat. Kok ini orang belum ngomong, saya telepon. Mana? Sudah di jalan bu ini. Sudah. 10 menit lagi telepon. Sudah di mana? Waduh macet sekali. Tapi sama tunggu aja, tunggu aja. Sudah kok sudah dekat ini dia. Nanti sampai jam 11. Sudah begitu baru istrinya bilang, pas telepon dia mau mandi itu. Nah, saudara itu dalihnya jago. Oleh sebab itu kalau kita punya karakter kuning saudara, mari kita tekan. Saya bagikan ini nanti kepada saudara itu materi. Saudara mulai lihat itu kuning. Oh itu kuning begini. Saya rasanya itu karakter saya kuning. Rupanya ini sisi kritisnya, sisi negatifnya ini. Saya mulai tekan. Kalau saya berjanji apapun, saya harus tepati tepat waktu. Saudara, kalau kenyataannya saya tidak tepat waktu, saya tidak boleh berdalih, beralasan, berbohong. Saudara mulai. Kenapa? Karena kita sementara menuju pada pikiran, pada karakter Kristus. Nggak usah bohong. Kalau memang kita terlambat, mengaku saja, mohon maaf bro, saya terlambat. Waduh tadi, agak lupa sih. Nah, kan ini sendiri kok. Kenapa? Karakter Kristus tidak mungkin terjadi kepada kita kalau sisi negatif kita tampilkan terus, kuat mempengaruhi kehidupan kita. Tidak terstruktur, itu orang kuning. Mudah kompromi, ini orang kuning.
Dia suka kompromi, mudah kompromi. Tulisan di saya sini Moody, tulisan MOODY, tulisan di sini. Saya tahu baca apa jadi Moody kali. Saya buka di kamus, apa ini dia? Rupanya orangnya juga mudah marah. Arti dari Moody, takut tertolak. Sisi negatif berikut, orang kuning takut tertolak. Oleh sebab itu dia selalu ngomong, selalu menyampaikan ide, selalu menyampaikan hal-hal. Orang sudah oke kok bagus itu bro, tapi dia masih belum yakin. Terus dia ngomong, aduh kayaknya bro. Dia mudah tertolak. Orangnya ceroboh. Sisi negatif yang lain, dia suka ceroboh. Suka berandai-andai. Terburu-buru. Kemauannya lemah. Jadi bertindak terburu-buru. Tapi kemauannya lemah. Sulit menyimpan rahasia. Norak. Boros. Gampangan. Kekanak-kanakan. Reaktif. Jadi melihat sesuatu dia sangat reaktif. Mudah dipengaruhi. Itu sisi negatif dari orang yang punya karakter kuning. Nah saudara yang saya kasih tahu Tuhan, kita kan harus bergaul dengan siapa saja. Itu kita tidak bisa pilih-pilih. Oh saya mau bergaul dengan orang yang punya karakter seperti ini. Pada siapa saja kita akan ketemu. Bahkan saya katakan kemarin, kita punya anak 4. Belum tentu dia mempunyai karakter yang sama. Padahal lahir dari satu kandungan. Saudara punya anak lebih dari 2, seperti saya. Itu karakternya itu berbeda-beda. Enggak ada yang sama, datar, sama semuanya. Enggak. Dari kecil, si A orangnya begini, si B begini, yang kedua, yang ketiga begini. Ya, enggak sama. Apa? Oleh sebab itu memang kita perlu belajar, oleh sebab itu kita perlu mengerti supaya kita bisa menerima. Kok kakak kamu lebih baik sih? Enggak saudara. Karena kita melihat sisi karakter dari mungkin kakaknya yang cocok dengan kita. Lalu kita menganggap anak yang berikut tidak baik karena dia berbeda dengan karakter kita. Jadi salah. Sehingga jangan heran kadang-kadang di keluarga ada menempatkan anak unggulan dan anak yang bukan unggulan. Kenapa? Kalau dia sayang betul sama orang tua, tapi ini waduh, nyakitin. Kenapa? Karena melihat dari satu sisi bahwa yang si A betul-betul cocok dengan keinginan kita, dengan karakter kita. Nah oleh sebab itu saya katakan kita harus bergaul dengan siapa saja, sehingga kita harus mengerti trik-trik bergaul dengan orang yang mempunyai karakter kuning. Yang boleh saudara lakukan pada orang yang berkarakter kuning, mendengar dengan baik. Jadi pendengar dengan baik. Karena orang kuning kan saya terus bisa ketawa dia bikin. Dengar aja, dengar dengan baik. Menjadi pendengar yang baik. Menerima apa adanya. Kalau saudara tidak menerima apa adanya dengan orang ini saudara, itu akan sulit saudara berteman kalau saudara memang beda karakter. Nah, saya katakan dia suka ingkar janji. Dia suka lupa. Dan seterusnya. Tapi kita harus mulai, udahlah memang begitu orangnya. Walaupun kita nasihati, kau jangan begitulah, kalau dan sisi negatifnya kau suka lupa, suka lambat, suka ingkar janji, udah hilanginlah, kurang-kuranginlah. Tapi kalau terkadang hal itu masih muncul saudara, kita sudah mengerti ya. Jangan jadi orang seperti saya sendiri sama. Oke, jam ibadah jam 9 sama seperti saya. Jam 9 kurang saya sudah duduk.
Saya kalau pertemuan kemana-mana saudara, kegiatan apapun itu saudara, saya biasa itu selalu di depan. Dalam arti depan bukan tempat duduk. Saya itu berusaha, saya sudah ada sebelum acaranya dimulai. Kalau saya, teman-teman semua tahu kalau saya. Wah, janganlah si Henry. Pas mereka datang di satu ruangan di mana kita ada pertemuan, mereka pasti sudah mulai buka pintu, ada Henry. Itu mereka udah tahu. Karena saya sifatnya begitu. Tapi bukan berarti karena saya seperti itu lalu orang yang terlambat dia masuk saya maki-maki, enggak. Udahlah. Justru saya tersiksa kalau jam 9 mulai saya belum sampai di sana. Saya betul-betul. Justru saya katakan saya kadang-kadang dengan istri suka bentrok di situ. Saya mau tiba sebelum acara mulai. Kalau istri saya terkadang kan namanya ibu-ibu baru memang beda. Karakter kami sangat berbeda. Ada aja yang saya katakan biasa pergi acara berantem dulu. Kenapa? Satu udah bunyi klakson mobil. Lama banget sih. Orang dari luar atau motor, apalagi kalau motor. Saya udah di luar, udah kepanasan nunggu-nunggu. Kok belum nongol-nongol? Nah, ketika saya mengenal ini, saudara, saya mau belajar untuk jangan bunyi klakson deh. Entar kalau yang warna kuning keluar, emosinya keluar, berantem di jalan saya dengan dia. Udah stop. Walaupun terkadang loh, dia di dalam sudah mulai dongkol ini. Udah tantang, mukanya mulai berubah, tapi nggak usah bunyi klakson. Udah jalan aja. Kan waktu jalan akhirnya cair juga itu hati kan. Jadi berikut, kita boleh menghadapi orang warna kuning, kita mengerti aja perasaannya. Udah maunya begini, walaupun mungkin dia menyampaikan ide, memotivasi kita dengan bersemangat dengan ya dengar aja lah. Dia bersuara, itu tidak cocok dengan saya. Nah, udah dengar aja, walaupun mungkin saudara tidak praktekkan. Nah bagi orang kuning, ide dia, apa yang dia sampaikan, saudara tidak praktekkan pun, dia tidak kecewa. Yang penting saudara dengar aja. Udah dengar, oh iya bagus ya. Walaupun saudara pada akhirnya kan tidak cocok kayaknya ini dengan saya. Saudara dilakukan, dengar aja. Kalau saudara tolak, justru itu jadi sakit hati bagi dia. Membiarkan dia bercerita. Orang kuning saudara suruh tutup mulut. Itu berat. Tapi orang merah suruh bercerita, itu berat. Saya kalau di rumah sama istri, dia ngomong, saya dengar aja, ya, lo jawab iya, kok tidak? Dia panjang ceritanya, saya berbeda. Saya tidak boleh bilang kalau kau cerita pendek-pendek saja, udah, nggak boleh, biarkan, jangan boleh cerita. Yang curut, situasi saya dia, oh iya. Wah enggak lah, segitu kalau saya jawab. Kalau dulu bisa marah sudah. Sekarang kan belajar fotografi ikut RLC, ya istri saya udah bisa mengerti. Dia juga akhirnya bisa tahu, oh iya, udah nggak apa-apa dia cerita saya dengar. Yang bahaya kadang-kadang saya sampai dia cerita saya main-main HP. Dengar sih dengar. Yang berikut saudara. Dari sekian cerita yang panjang, saudara cari saja saudara, apa yang inti ceritanya. Sebenarnya intinya kita mau pergi, tapi ceritanya panjang kan putar besar-besar. So cari itu. Oh iya, Mas kamu mau pergi kemana sih? Nah, udah tahu sudah puas dia. Padahal ceritanya saudara itu dari Bekasi sampai Tangerang. Saudara cuma ambil 2 kalimat, oh mau pergi kemana? Dia sudah tahu. Itu konteks saudara. Jadi nggak usah dengar aja semuanya, tetapi jangan menjawab seluruh ceritanya. Ambil intinya, jawab, bagi dia sudah puas. Itu kepada orang kuning. Dan dia tidak akan marah. Karena justru dia akan marah kalau ceritanya tidak didengar. Beri nasihat berdasarkan pengalaman orang lain. Jadi kalau orang kuning begini, dia mengalami satu, misalnya kita bicara tentang kesuksesannya, dia bicara kegagalan. Wah itu dulu bicara kegagalan. Lalu kita mau menyampaikan kepada dia usul ide atau apa, orang kan justru dia yang mengelola ide. Paling tepat, paling mengena ketika kita berkata begini, kamu lihat nggak si A? Kenapa? Dia sukses buka restoran, maju sekali. Nah kalau contoh begitu sudah sampaikan, usulkan kepada dia, itu dia akan terima. Tapi kalau mau berteori dengan dia, nggak usah berteori dengan dia. Mulutnya lebih jago, lebih lincah.
Itu dia banyak dia bisa bantah kepada apa yang sudah sampaikan. Memberi penghargaan atas usaha, motivasi yang dia sampaikan. Jadi, terima kasih Nuria, itu luar biasa. Terima kasih, idenya luar biasa. Walaupun saudara tidak bikin, dia sudah senang itu. Tapi jangan sudah pulang-pulang ya. Lalu saudara katakan misalnya saudara istri atau suami orang kuning. Tahu nggak? Waktu kamu sampaikan banyak ide, saya cuma iya aja karena saya tidak bikin kok. Bisa ngamuk sudah, bisa marah-marah nanti. Memberikan arahan yang jelas, tegur dengan pengertian, itu juga semua kantor bisa terima, saudara. Hal yang tidak boleh, saudara. Hal yang jangan saudara berkomunikasi, jangan membangun hubungan dengan orang warna kuning dengan seperti ini. Tidak memperhatikan atau tampak acuh. Nah, itu yang saya katakan. Saya dengar ketika istri saya ngomong, tetapi kelihatan di mata dia saya kayaknya acuh, kayaknya cuek aja. Dia udah ngomong panjang sepertinya saya tidak bereaksi, tidak memberi respon. Itu sebenarnya tidak boleh. Nah, itu kesalahan saya. Saya warna merah yang keluar terkadang segi kritis, segi negatif yang terkadang keluar di saya, sehingga saya tidak respon karakter orang. Seharusnya saya menyadari bahwa orang ini harus didengar, orang ini harus ditatap mukanya. Dia lagi ngomong, oh iya, oh bagus itu, wah ide kamu. Nah, saya yang kenapa terkadang istri saya dengan saya suka konflik, kenapa? Karena saya tidak menghargai ketika dia berbicara. Itu saya. Tapi saya sudah katakan, udahlah kalau saya seperti kurang itu jangan marah ya, karena memang masih kuat segi hal yang kritis di saya juga di merah masih kuat keluar di saya. Jadi kalau berkomunikasi dengan orang kuning, saudara tidak boleh seperti acuh, tidak perhatian, tidak boleh itu, saudara. Itu bisa jadi konflik, bisa dia tidak menghargai saudara dan lain sebagainya. Saudara jangan ada jarak, membangun jarak bukan berarti ini seperti misalkan PPKM ada jarak, bukan. Kalau kita jarak antara terlalu mau dekat dengan orang sama dia kurang bagus. Jangan bangun jarak seperti itu, saudara. Jangan ditanya alasan logisnya. Jadi orang kuning kan gini, selalu motivator, memberi ide dan lain sebagainya. Saudara jangan tanya begini, yang kamu bilang tadi logikanya gimana ya? Maksudnya coba kamu jelaskan. Karena orang kuning biasa keluar ide, kadang-kadang dia nggak pikir. Maksudnya mengeluarkan sesuatu, kadang-kadang dia belum mengerti. Jadi saudara jangan nggak usah tanya secara coba kamu menjelaskan dengan baik. Kayaknya saya belum mengerti ini dia. Itu kan justru kan membuat jarak saudara dengan dia. Jangan dipotong dengan drastis. Maksud dia lagi berkomunikasi, lagi dia bicara, lalu tiba-tiba stop. Kamu tidak boleh begitu. Itu biasa dia marah, dia tidak suka. Dia lagi berbicara. Nah kalau saya lagi berbicara, orang potong, biasa saya. Kenapa? Karena saya biasa lakukan. Karena karakter saya kan gitu. Orang stop, kamu stop, pintar. Tapi kalau orang kuning, saudara, sementara tiba-tiba dengan tegas saudara memotong pembicaraan dia, orang kuning bisa, coba dulu, sabar dulu, boleh nggak saya mau bicara? Oh nggak boleh. Tapi kalau kita pernah, apa yang Bro sampaikan itu bagus, tapi boleh nggak saya mau menyampaikan ide, Jadi saudara menyampaikan itu, memotong pembicaraannya dengan bahasa yang betul-betul halus, yang tidak langsung dengan tegas. Dia tidak suka itu, saudara. Jadi jangan berkomunikasi dengan cara begitu. Lalu jangan juga menanggapi
Nah, dengan orang kuning jangan juga ditangkapi semua. Jadi kalau berkomunikasi jadi cerita yang panjang semua, saudara terima semuanya, saudara pusing, saudara pusing. Karena dia hal-hal yang kecil aja, pokoknya apa sih? Di jalan, orang ngomong, saudara dia apa yang dia lihat di pasar, apa yang itu bisa disampaikan semuanya. Itu nggak usah ditangkapi semuanya deh. Biar aja dia ngomong, tapi saudara jangan menangkap. Oh iya, yang tadi gimana? Aduh, tadi di pasar ribut ya, berantem orangnya. Ya, datang lagi, tadi itu motor itu jatuh. Aduh, saudara tangkapi semua itu stres. Jadi semua dia bisa cerita. Nah, kita nggak usah tangkap, dengar aja, biar lewat. Karena itu pusing, karena orang kuning itu nggak berhenti ceritanya, nggak berhenti itu idenya. Dia lihat televisi, itu si Amanda Manopo dengan siapa itu dia lagi itu bisa seperti nyata dalam kehidupan. Dia cakap, waduh si Amanda itu tadi dimarahi sama mertuanya atau iparnya. Saya cuma di sinetron loh. Nah kalau sudah tanggapi begitu, sudah jadi gila, sama gila dengan dia. Udah yang itu cuma sinetron, itu bro cuma sinetron, nggak usah tapi tetap dia semangat bercerita. Nggak usah ditanggapi hal-hal begitu sudah. Nggak semua harus ditanggapi kalau orang kuning. Kita sudah tahu orang kuning, oleh sebab itu orang kuning kalau tak perlu diceritain, jangan diceritain semua. Cuma karena Amanda Manopo itu nangis, itu rumah tangga jadi berantem. Kamu sih nggak mengerti perasaan. Kamu sih laki-laki. Iya, tapi Amanda Manopo menangis itu karena skripnya, itu karena ceritanya seperti itu. Dibawa dalam kehidupan nyata, jangan ditanggapi semuanya. Itu cuma hayalan, udah biarin. Jangan dianggap biasa dan disamakan dengan orang lain. Jadi orang kuning jangan saudara dianggap biasa, menganggap dia biasa dan menyamakan dengan orang lain. Oh itu sudah. Pertemuan aja dia mau rasa dia yang paling jago, cerita terus saudara, kamu kayak sama dengan ini. Enggak, dia mau. Kalau memberi arahan yang umum. Jangan memberi arahan yang umum. Koreksi dengan tajam. Nah saudara, ini tips bagi orang yang mempunyai warna kuning. Tips, kalau saudara punya karakter warna kuning, ini tipsnya. Kendalikan emosi. Jadi kalau emosi, cepat berubah, cepat menahan emosi. Ini kalau orang kuning emosi saudara, bahaya. Itu cepat mengendalikan, karena bisa jadi panjang, jadi bisa ribut besar. Cepat kendalikan. Perhatikan fakta dan detailnya. Jadi orang kuning, ada yang saya lewat-lewat, saudara bisa baca nanti ya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu, jangan asumsi, tetapi harus sesuatu yang fakta. Saudara lihat di bundaran ada motor jatuh, saudara katakan, itu ada mobil, itu mobil mewah, tadi dia senggol itu motornya. Bukan fakta, itu asumsi saudara, karena ada motor yang lewat, lalu tiba-tiba ketika saudara lewat ada motor yang jatuh. Jangan, itu tidak boleh saudara, itu bisa memecah belah, bisa menyampaikan berita bohong, gosip, hoax. Jadi cari faktanya dulu, saudara. Kalau saudara kepingin bercerita, kan orang sini kan sedang bercerita, sinetron aja dicerita, datang aja di lokasi. Tadi, kenapa itu motor jatuh? Oh enggak, tadi ada batu, ada lubang, dia masuk situ dia jatuh. Oh gitu. Jadi kalau saudara mau bercerita, saudara bercerita, itu motor dari situ jatuh karena dia masuk lubang. Bukan karena ada mobil mewah yang lewat, dia berpikir itu mobil mewah yang senggol. Jadi jangan. Jadi perhatikan fakta dan detail. Baru saudara mau bercerita, mau berkomunikasi dan lain sebagainya, atau menyampaikan sesuatu. Harus jadi juga pendengar yang baik. Jangan saudara ingin didengar terus, tapi tidak mau ketika orang lain berbicara. Itu personal tips bagi orang kuning. Jadi saudara juga belajar dong. Kan sudah dibilang, kita ini masing-masing punya karakter. Kita harus belajar menghargai karakter orang lain. Maka kita juga, kalau kita ingin didengar oleh orang, kita juga ingin menjadi pendengar yang baik.
Jangan menggampangkan masalah. Oh gampang itu dulu, gampang itu. Jadi orang kuning menggampangkan masalah. Ada masalah gampang itu pasti selesai. Tapi gampang itu. Nah, nggak boleh. Pokoknya tidak boleh tips, personal tips, jangan menggampangkan masalah. Harus konsisten. Kalau orang kuning, saya ada hal-hal yang lewat karena saya belum translate, jadi ada bahasa-bahasa Inggris di dalam yang itu saya belum translate sehingga saya tidak kejelasan. Kalau saudara tulis saja dan saudara oh itu maksudnya. Konsisten, kuning harus konsisten, belajar konsisten. Kalau saudara buat janji, konsisten dengan janji saudara. Jadi jangan sampai saudara yang berjanji, saudara juga yang mendustai kata lagu. Jadi harus. Nah, ini cuma satu warna bisa hampir 1 jam. Saya put juga ya saudara. Ini masih ada 2 warna, hijau dan ungu. Kita sampai di sana saja saudara. Ini aja udah panjang. Biasa 30 menit selesai, ini 40-an menit, 45 menit. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini karakter kuning. Nanti saya akan bagi materi kepada saudara. Saudara bisa lebih luas. Bahkan orang kuning jadi lebih jago saudara untuk memperluas materi yang ada. Dia bisa berpikir, dia siap mengembangkan. Orang ungu lebih detail lagi, lebih sistematis lagi dengan apa yang ada, materi yang ada. Jadi kalau saya justru kurang, saya katakan, saya menyampaikan, saya itu orangnya segini, itu model saya sebenarnya. Bahkan kalau mau saya ini selesai dalam 1-2 kali pertemuan. Kalau model karakter saya, nggak mau lama-lama seperti ini sudah. Ini masih 2 minggu model lagi ini saya harus sampaikan. Saya mau selesai, nggak menunda-nunda kalau saya. Tapi saya harus menerima bahwa kalau saya langsung 1 kali itu saudara nggak dapat apa-apa. Jadi kita lanjut pada minggu yang akan datang dengan foto karakter hijau. Saya bisa tahu di jemaat di sini ada yang warna hijau. Dengan sekian lama saya bergaul, saya nanti kita masuk pada minggu yang akan datang. Nah, puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sampaikan di firman Tuhan kembali Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kita dalam pikiran dan perasaan kita harus sama seperti Kristus. Kalau saya katakan kita harus jadi seperti gambar kali, seperti Tuhan, gambar kita kembali kepada gambar Allah yang sempurna. Karena Dia menciptakan kita sama seperti Dia. Dia memberikan unsur ilahi dalam kehidupan kita ketika Dia menghembuskan nafas dalam hidup kita. Sebab itu hal yang negatif, hal yang tidak baik kita buang semuanya. Kita harus menjadi warna seperti Kristus. Puji Tuhan, sama-sama kita berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus. Nyanyikan pujian ini dan kita akan mengakhiri firman Tuhan dalam doa.